lagi bersama podcast Temuyun KPU Kabupaten Bulungan bersama saya Oce William, dan hari ini hadir narasumber kita Bapak Markus selaku Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kita kenal dengan PDIP. Selamat datang Pak Markus, terima kasih atas waktunya. Pak, menarik ini. PDIP ini menarik sekali begitu, dan menjadi daya tarik bagi teman-teman pemilih cerdas untuk mendengarkan begitu visi misinya PDIP, apalagi melihat sekarang ini. Kalau kita melihat PDIP ini adalah partai yang berkuasa pada saat ini, tapi kita tidak berbicara dalam lingkup nasional, kita berbicara khusus untuk Kabupaten Bulungan, Pak. Jadi sebenarnya banyak hal ya teman-teman. Jadi teman-teman pemilih cerdas perlu sampaikan juga, Pak Markus ini merupakan salah satu calon, Pak ya, calon wakil bupati Bulungan nomor urut 3 kemarin, Pak ya. Nomor urut 2. Nomor urut 2, Pak ya. Nomor urut 2. Jadi termasuk petarung luar biasa begitu beliau ini. Terima kasih. Kita sempat diskusi banyak hal-hal yang menarik, nasihat-nasihatnya bagi kita yang pemuda-pemuda ini. Nah, Pak, jadi gini, saya panggil Bapak aja ya, Pak Markus ya. Ini kan PDIP ini kan kalau kita melihat cukup besar, Pak ya, di Bulungan, Pak ya, khususnya. Nah, yang ingin saya ini kan sebenarnya bagaimana sih pandangan partai Bapak nih, PDIP ini terhadap penyelenggaraan pemilu ini, Pak, khususnya yang diadakan baik itu pileg, pilpres maupun pilkada yang kita adakan di Kabupaten Bulungan di 2019-2020. Nah, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore untuk kita semua. Saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan mengucap terima kasih atas undangan teman-teman di KPU Bulungan. Masalah besar dan kecil partai ini, saya melihat di Kabupaten Bulungan ini PDI Perjuangan belum seperti yang kita harapkan. Di mana saya melihat beberapa kali pemilihan, ya termasuk 2019 kemarin itu kami dari PDI Perjuangan itu hanya mendapat 3 kursi. Itu memenuhi satu praksi, tapi harus ditambah dengan partai lain, partai gabungan. Nah, harapan kami, saya melihat kekalahan kita. Kalau disinggung masalah pilkada kemarin, ya memang kekuatan PDI Perjuangan menurut saya belum maksimal untuk mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah. Tapi harapan saya untuk tahun 2024 ini semoga perubahan dari partai kami, ya PDI Perjuangan, kader-kader kami benar-benar bisa membantu siapapun nanti akan maju ke depannya. Itu harapan saya. Ya, jadi menarik ya begitu. Artinya memang proses perjuangan PDIP ini memang cukup luar biasa, Pak ya, di Kabupaten Bulungan. Nah, terus bagaimana pandangan PDIP terhadap proses pembangunan khususnya di Kabupaten Bulungan? Kira-kira seperti apa pandangan partai Bapak? Iya, saya melihat karena saya juga anggota DPRD ketiga periode pada saat saya mengundurkan diri. Kalau saya melihat dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan ini, baik pemerintahan terdahulu dengan pemerintahan sekarang, semuanya itu kan berimbas kepada yang namanya anggaran. Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini cukup baik. Kemampuan mereka untuk membangun Bulungan juga cukup baik. Cuman semuanya itu kan kita harus berbicara berapa sih kemampuan keuangan daerah kita untuk membangun daerah ini. Tapi kita perlu bersyukur dengan anggaran yang begitu, menurut saya ya, pengalaman di DPRD Kabupaten Bulungan dengan adanya penurunan gratis APBD kita, pemerintah Kabupaten Bulungan masih bisa bertahan untuk membangun daerahnya. Ya, jadi menarik ya, di tengah situasi pandemi COVID ini juga mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi sekali. Beda sebelumnya ya, waktu khususnya Pak Markus waktu menjabat ya, sebenarnya di DPRD itu beda ya. Beda dengan yang sekarang. Ya. Artinya pemerintah
kita sekarang tuh harus lebih maksimal ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana sih Pak sebenarnya strategi dan persiapan partai ini Pak menghadapi pemilu 2024 khususnya PDIP. Ini kan gencar nih Pak ya, kalau kita membicara tingkat nasional, tarik menarik ya Pilpres. Tapi saya tidak berbicara lingkup nasional, saya berbicara tentang khususnya Kabupaten Bulungan saja Pak. Mungkin strateginya PDIP, apalagi Bapak nih selaku Ketua DPC, anggota DPRD 3 periode, tentunya memiliki pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan. Nah, apalagi sebagai Ketua DPC, tentunya ingin partainya menjadi besar, kembali berjaya begitu. Nah, ini apa sih strategi Bapak nih selaku Ketua Partai DPC Ya, PDIP? strategi kita memang saya melihat itu pengalaman saya selama di partai. Apalagi saat ini saya sudah dipercaya oleh DPP mengemban tugas sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bulungan ini. Memang menurut saya tugas yang berat, dimana untuk mencapai sesuatu yang kita rencanakan untuk kenaikan daripada kursi kita yang ada di DPR Kabupaten Bulungan itu perlu untuk turun ke bawah lagi, pembentukan anak ranting cabang yang ada di desa, supaya penguatan dari partai itu sendiri nanti mereka-mereka yang di bawah sana lah yang untuk memperkuat kemenangan kita. Nah, memang saya lihat tidak di PDI Perjuangan saja, hampir di semua partai, karena berbeda kita dengan di Pulau Jawa, di penduduk yang padat. Memang ketika kita membentuk anak ranting ya, di setiap desa itu kesulitan kita dengan jumlah penduduk yang sangat kurang sekali. Misalnya kita merekrut 5-6 orang aja, kadang-kadang di satu desa itu seperti ada satu daerah di perbatasan antara Berau dan Bulungan yang ada di Longyen itu. Hak suara sana cuma 130 kalau tidak salah. Nah, begitu partai ini masuk semua, nanti hampir semua penduduk itu masuk ke jadi ketua partai, pengurus partai. Nah, di sini kesulitan kita. Tetapi strategi saya yang sudah dipercaya oleh DPP saat ini saya sedang merekrut teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk tahun 2024. Dan saya sudah ada beberapa tokoh yang sudah bergabung di PDI Perjuangan. Nah, menurut saya, yang saya lihat saat ini, saya tidak katakan kepimpinan yang terdahulu berbeda dengan saya. Saya hanya menjalankan tongkat yang diberikan kepada saya, amanah yang diberikan kepada saya. Tetapi yang namanya ketua itu kan semuanya punya strategi masing-masing. Nah, strategi saya saat ini adalah bagaimana penguatan saya tentang semua lini yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Hampir semua suku yang ada di Bulungan ini sudah saya rekrut di PDI Perjuangan yang menurut saya tokoh yang bisa mendongkrak suara di tahun 2024. Nah, di mana harapan saya selalu saya sampaikan ketika saya rapat dengan struktural saya, bahwa saya ini dipercaya oleh DPP dan bapak-bapak yang ada di sini percaya dengan saya. Tetapi kalian harus mendengar apa yang saya sampaikan, kalau ini memang cocok untuk kita lakukan. Contoh DAP 1 yang menurut saya dengan penduduk yang cukup padat, kami itu saya selalu melihat beberapa kali pemilihan legislatif itu di DAP 1 ini hampir satu kursi itu hampir tidak cukup, tidak mencukupi nilai satu kursi, termasuk DAP 3 dan DAP 2 juga demikian. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kita pikirkan bersama dengan teman-teman nanti, supaya dengan jumlah kursi yang ada saat ini, saya berkeyakinan kalau dengan strategi yang ada saat ini, ya saya tidak muluk-muluk kalau naik dari 3 kursi menjadi 4 itu saya rasa tidak terlalu berat dengan kondisi strategi yang saya lakukan saat ini gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi menarik sebenarnya diamanahkan menjadi ketua DPC dengan dinamika yang luar biasa ya, melihat perkembangan partai-partai itu juga kompetisinya juga cukup tinggi. Cukup tinggi. Tentunya sebagai partai yang memang besar begitu, tentunya perlu strategi-strategi khusus. Tentunya dari sisi menaikkan kursi tadi ya. Yang dari 3 tadi targetnya 4. Nah, ya. Tadi sudah kira-kira kalau saya tidak
meminta untuk strategi internalnya, tetapi secara gambaran besar mungkin terkait dengan caleg-caleg yang akan dipersiapkan maupun yang dieksekutif nanti, kira-kira apa nih kiat-kiatnya supaya pemilih-pemilih cerdas ini mengetahui begitu bahwa PDIP ini mempersiapkan caleg-calegnya, kader-kadernya dengan baik, dengan program-program strateginya apa kira-kira? Ya, strategi saya yang jelas, saya lihat ada beberapa teman yang sudah berapa kali mencalonkan diri dari PDI Perjuangan, baik yang di Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3, dan ada yang sudah 3 kali mencalonkan diri dari PDI Perjuangan. Suaranya kurang lebih 100 sampai 150. Tetapi karena saya sudah jadi ketua DPC, saya sudah katakan dengan teman-teman. Jadi mohon maaf, Anda yang tidak signifikan suaranya, saya minta untuk 2024 ini ya bukan dikeluarkan dari PDI, tetapi tetap simpatisan PDI Perjuangan. Tapi untuk mencalonkan diri, saya rasa ya nanti dulu. Karena di mana saya banyak kader yang sudah masuk, ya saya lihat, saya tidak mau cerita dari partai mana, ada beberapa dari partai yang lain sudah masuk ke partai kita, ke PDI Perjuangan. Bahkan mereka sudah membuat surat pengunduran. Di ulang tahun yang ke-49 kemarin mereka sudah bergabung dengan kita, dan mereka sudah kita keluarkan KTA-nya. Dengan calon 2024 ini menurut saya, ya nanti bisa dilihat anak-anak muda yang menurut saya yang mampu nih akan kita majukan. Karena saya melihat PDI Perjuangan ini secara nasional partai besar, tetapi secara lokal untuk diri saya atau hikmat saya melihat itu PDI Perjuangan ini belum dikatakan besar di Bulungan, di mana kita bersaing dengan partai-partai yang lain, termasuk partai yang tumbuh baru, mereka bisa 2 kursi, ya. Nah, sedangkan PDI partai yang cukup sudah 49 tahun seperti ini masih belum mampu untuk mendapat sampai 4-5 kursi. Nah, kita melihat kalau tidak salah di pemilihan 97 mereka di PDI Perjuangan ini waktu itu bisa 7 kursi waktu itu. Setelah itu turun sampai 33. Nah, harapan saya dengan teman-teman simpatisan di bawah, ya saya berharap untuk 2024 ini seperti yang saya sampaikan pada saat ulang tahun tanggal 10 Januari 2022 kemarin, kalian jangan pernah malu menyampaikan dengan teman, sahabat, dengan tetangga bahwa kalian ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif, calon DPR dari Partai PDI Perjuangan. Mulai sekarang sudah bergerak, dan saya juga sudah menugaskan mereka untuk turun ke bawah menemui tokoh-tokoh. Misalnya misalnya dari suku A, misalnya Anda harus datangi tokoh-tokoh. Misalnya dari suku B, misalnya harus datang ke tokoh-tokoh. Jadi saya tidak sebut sukunya apa, supaya gerakan Anda itu dipahami bahwa Anda itu serius gitu. Jangan nanti pada saat mencalonkan diri 2 bulan sebelum pemilihan baru turun. Nah, inilah yang membuat gerakan kita itu keterbelakangan. Nah, partai lain ini sudah mulai sekarang. Sementara kita boleh katakan partai besar, tetapi di Bulungan tidak besar. Nah, mudah-mudahan di tangan saya nanti PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan bisa menambah kursi di DPRD Kabupaten Bulungan dan membuat suasana yang lebih bagus gitu. Jadi luar biasa ya teman-teman pemilih cerdas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Markus begitu tentang strateginya PDIP khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, sekarang yang saya ingin Pak singkat padat dan jelas tentang target Pak PDIP, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Ya. Nah, ini harus realistis. Dan lihat gambarannya ini. Jadi teman-teman pemilih cerdas juga harus tahu begitu, karena PDIP ini dengan dibawa kepemimpinan Bapak sekarang ini begitu optimis begitu. Tentunya optimis ini harus dibagi dengan program-program dan target. Nah, yang saya tanyakan targetnya apa nih Pak? Kalau untuk target di eksekutif ya. Eksekutif dulu. Kemarin itu yang tadi itu di legislatif. Memang kalau kita melihat pengalaman kita PDI Perjuangan ini barulah tahun 2019 kemarin yang maju sebagai calon wakil bupati itu saya, yang dari kader PDI Perjuangan. Memang kalau kita melihat pengalaman kita ya, untuk Bulungan, saya tidak ke provinsi ya, memang mau kalah mau menang itu harus kader sendiri. Kalau kita mengambil dari
kader bukan kader PDI Perjuangan, maka kesulitan kita nanti apabila dia terpilih untuk berkoordinasi atau konsultasi membangun daerah itu agak sulit. Kenapa? Dia bukan murni dari kader kita, dan dia tidak pernah akan berpikir nanti bagaimana membesar partai ini, karena dia merasa dia bukan orang PDI. Jadi beban dan tanggung jawabnya itu menurut saya, pengalaman saya, tidak sepenuhnya ingin membangun daerah ini sesuai dengan kemauan dari PDI Perjuangan itu sendiri. Karena kita dicalonkan dari PDI Perjuangan itu kita ada namanya sekolah kepimpinan. Di sana nanti akan dibagi beberapa golongan. Yang diusung oleh PDI Perjuangan itu kader PDI Perjuangan itu murni. Ada lagi sesen yang lain yang diusung oleh PDI Perjuangan dari partai ini, ada lagi yang diusung oleh PDI Perjuangan nanti non partai. Di dalam pendidikan nanti kita terbagi karena ada sesuatu rahasia, ada kelas-kelasnya, tidak digabung. Jadi nanti yang disampaikan oleh narasumber kita itu betul-betul ada yang terbuka, ada juga yang tidak terbuka. Karena apa? Untuk mendapat rekomendasi dari ketua umum itu sulit sekali. Nah, inilah harapan saya nanti untuk 2024. Kembali kita lihat seperti yang saya katakan tadi, pengalaman itu menurut saya, kalau bukan kader PD Perjuangan, menurut saya ya mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu. Jadi rekomendasi dasar keluar gitu ya. Jadi harus murni dia kader. Kalau bukan kader, Pak, kesulitan kita, Pak, akan timbul konflik dari praksi kita nanti untuk menyampaikan ini loh. Kami dari PDI Perjuangan membangun daerah ini, katakanlah contoh misalnya nelayan atau petani misalnya kan. Ya. Tetapi dia tidak respon, tidak respect. Nah, tetapi kalau itu kader kita, murni dari PDI Perjuangan, apa yang disampaikan oleh praksi nanti kepada dia harus nurut itu, sesuai dengan keputusan rakyat, kebutuhan rakyat. Seperti kita melihat daerah-daerah lain yang dipimpin oleh PDI Perjuangan itu betul-betul setelah dia jadi bupati atau wali kota, gubernur dan seterusnya, dia tidak melihat rakyat itu lagi dari golongan mana, tetapi bagaimana membangun rakyat itu secara keseluruhan. Nah, itu pengalaman kita. Nah, inilah yang mau dilakukan oleh DPP kepada daerah-daerah seperti daerah Kapten Bunga. Tetapi sayangnya PDI Perjuangan sampai saat ini belum mampu untuk mengangkat kadernya, untuk memberi kader-kadernya yang terbaik menjadi eksekutif. Contoh bupati misalnya, atau wakil bupati misalnya. Tahun 2019 kita ada 3 kader kita. Kalau untuk Malinau, Pak Joni Lengimpang, ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara, maju sebagai calon bupati di Malinau. Di KTT Pak Markus maju sebagai calon bupati di KTT. Beliau 2 periode jadi wakil bupati, dan saya hampir 3 periode di DPD Kabupaten Bunga maju sebagai calon wakil bupati. Nah, menurut pengalaman saya di 3 kader kemarin, itu semua nomor 3. Oh ya, nomor 3 semua. Nah, ini yang saya sayangkan. Apakah kelemahannya itu dari pemilih kita atau dengan pasangan kita? Boleh saja. Contoh macam saya kemarin, apakah saya lemah atau calon saya bupati saya lemah? Kita juga tidak tahu. Nah, harapan saya ke depan ya, kalau kita nanti ada kader kita dari PDI Perjuangan akan maju, nanti dari partai mana, ya kita mikir-mikir dulu, tidak mau sembarangan lagi, tidak mau segampang apa yang kita pikirkan, karena ini betul-betul matang masalah yang begini. Ya, jadi menarik begitu, artinya PDIP ke depan itu akan lebih selektif, dan mencermati. Nah, itu tadi strategi dan targetnya ya, di eksekutif dan legislatif sudah tadi 4 kursi. Ya. Eksekutif nanti kita lihat perkembangannya. Nah, sekarang Pak selaku ketua partai Pak ya, sebagai ketua DPC Pak ya, PDIP Perjuangan, tentunya kami selaku penyelenggara pemilu ini juga bermitra dalam artian bagaimana penyelenggaraan pemilu pileg itu berjalan dengan baik. Nah, tentunya yang bisa melihat perkembangan dan perjalanan kami selaku penyelenggara itu adalah parpol sebagai mitra kami yang selalu kami layani
Itu kira-kira pandangan dan harapan Bapak terhadap kami selaku penyelenggara di KPU Kabupaten Bulungan itu seperti apa Pak? Masukan sarannya atau apa yang Bapak alami dan rasakan selama ini? Ya, kalau saya melihat KPU sebagai penyelenggara, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif untuk KPU Bulungan menurut saya. Apalagi KPU Bulungan ini tidak ada yang tidak kita kenal. Ya. Semuanya saya lihat itu sudah maksimal cara kerjanya, netralitasnya tidak cukup bagus. Ya, harapan saya untuk KPU Bulungan ke depannya seperti inilah yang paling bagus. Artinya kalaupun di dalam hati itu ada calon atau calon DPR yang kita senangi, toh juga mereka tidak menampakkan diri bahwa mereka ini loh. Kalau netralitasnya itu saya lihat untuk KPU Bulungan itu sudah luar biasa. Contoh macam pemilihan kemarin itu kita lihat aman, damai, tidak ada yang kita lihat. Biasanya kan ada penyelenggara yang benar-benar tidak menjaga kode etiknya, bisa saja dia terceplos ngomong calon yang bagus itu ini bisa terjadi. Tetapi menurut saya untuk KPU Bulungan sudah cukup bagus. Nah, harapan saya hal-hal seperti ini siapapun nanti yang jadi komisioner KPU Kabupaten Bulungan ya boleh mencontohi, menteladani KPU yang sekarang gitu, supaya tidak ada KPU akan datang dan tidak ada KPU yang terdahulu gitu, supaya semuanya bisa menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Itu harapan kita. Ya, jadi cukup luar biasa masukan masyarakat. Baik, teman-teman pemilih cerdas, saya kira kita akhiri podcast kita hari ini bersama dengan Ketua DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Bulungan, Bapak Markus Jo. Sampai jumpa dan jangan lupa like, share, dan subscribe podcast Temuyun KPU Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa.